Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallahi wallahu basyirun bima ya'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya para teman-teman dan kawan-kawan jamaah semuanya, santri-santri? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a, afaman ana ta mongko utawi wong ittaba'a kang anut sapa man, ittaba'a kang anut sapa man ridwanallahi ing ridane Gusti Allah, tegese golek dalan sing diridhoi kalih Gusti Allah taala. Akhire mergo golek dalane Gusti Allah fa'ata'a, golek ridane Gusti Allah fa'ata'a mongko taat sapa man, walam yahul lan ora cedro, ora khianat sapa man. Kaman iku kaya wong ba'a kang bali sapa man, raja'a tegese bali sapa man, bisahatin kelawan bendu, bisahatin kelawan bendu minallahi saking Allah taala, limaksiati krana oleh maksiate man wa gululihi lan cedrone man. Apakah sama antara orang-orang yang mencari, orang-orang yang mengikuti jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan orang-orang yang tidak mengikuti, orang-orang yang bisahatin minallah, yang mencari jalan, mencari sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, bisahatin minallah, yakni yaitu melakukan hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama apa tidak? Ini tentunya kita pasti semua tahu, ini adalah bagian dari istifham ingkar. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maksudnya takon, sing takon itu takririyah, menetapkan sesuatu yang sesuatu itu jelas mafhum, bisa difaham jawabannya. Ya jelas nggak sama. Jadi pertanyaan itu jelas jawabannya tidak sama. Contoh misalnya pertanyaan yang sama dengan seperti ini, misalnya apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang alim dan yang bodoh? Jawabannya pasti satu, tidak sama. Begitu pula dengan ini. Sama dengan hal ini juga. Jadi jelas tidak sama antara orang yang taat kepada Allah dan orang yang maksiat, orang yang durhaka, yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita melangkah apapun, setiap kita mau melakukan apapun, kita harus cari ilmunya. Jadi pentingnya kita itu mencari tahu
kira-kira melakukan seperti ini itu boleh apa tidak, dilarang agama apa tidak. Jadi harus ada kontrol diri. Nah, makanya untuk mengontrol diri itu perlu adanya ilmunya. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan tidak ada ilmunya, itu pasti tidak berhasil. Itu pasti akan menjadikan kerusakan. Hanya sekali lagi, kita hidup di dunia ini tidaklah untuk selama-lamanya. Tentunya pasti semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kita akan menemukan rumah kita masing-masing, memanen buah amal kita masing-masing. Apakah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah sehingga mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan tempat yang luhur di sisi Allah, mendapatkan rumah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita akan mendapatkan tempat wisma neraka, perumahan neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya kita ditanya oleh Al-Qur'an, apakah sama orang yang mengikuti jalan Allah dan membelakangi atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, utawi panggonane man ba'a bisahoti minallah, jahannamu iku neraka jahanam. Dan tempatnya orang-orang yang tidak kembali kepada Allah, tempatnya orang-orang yang berpaling dari Allah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Wa bi'sal masir, lan iku saelek-eleke almasiru apa nggon bali, ai almarjiu tegese nggon bali, ya utawi jahanam. Dan seburuk-buruknya tempat kembali kepada Allah ada neraka jahanam. Ini tempat kembali yang bisa terjelek. Kenapa? Karena ya kita kembali ke tempat yang mana di situ penuh dengan murka Allah, penuh dengan hal yang dibenci oleh Allah, tempat yang tidak baik, yang tidak layak. Makanya sekali lagi kita hidup diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ikhtiar, kesempatan untuk memilih, menentukan di mana kita akan berada. Ya, tempat kita di mana, ya kita sendiri yang milih. Milih di mana? Ya terserah kita. Apakah Anda ingin berada di tempat yang baik? Maka mulai sekarang kita harus bisa, paling tidak minimal kita punya niat kebaikan. Meskipun kita belum sempat untuk mengerjakan, tapi selalu dan selalu optimis, ingin, punya keinginan untuk merubah lebih baik dan lebih baik dan seterusnya. Kalau kita memilih jalan lain, ya terserah kita, terserah masing-masing. Ibarat, sekali lagi, ibarat dunia ini adalah equalizer, dan akhirat itu adalah hasil suara dari equalizer yang kita setel di dunia ini. Apakah disetel bassnya jeduk-jeduk, apakah disetel twitternya cis-cis, nah, triplenya ataupun middlenya, ini semuanya terserah kita yang mengatur equalizer itu, sehingga suara itu nanti akan menghasilkan suara yang seperti apa dan bagaimana. Begitu juga dengan dunia ini adalah equalizer, kita setel seperti apa nanti akhirat itu di sini tempatnya. Makanya selama kita masih ada kesempatan, selama kita masih ada waktu untuk berbuat baik dan terus optimis untuk bisa
meraih kebaikan demi kebaikan. Amin Allahumma amin. Jadi ini penting. Karena apa? Bi'sal masir, jangan sampai kita itu kembali kepada Allah dan mendapatkan tempat yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita sudah berusaha. Meskipun hakikatnya Allah lah yang menentukan apakah kita mendapatkan tempat yang baik atau sebaliknya mendapatkan tempat yang buruk. Itu sebetulnya bukan karena amal kita, itu memang betul secara hakikat, tapi setidaknya kita sudah melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, mengamalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan harapan Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan fadlnya kepada kita, sehingga kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Memang betul hakikatnya surga neraka itu bukan karena amal kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah. Tapi kita sebagai orang yang bersyariat, kita sebagai orang yang beriman, Allah perintahkan berbuat baik, ya kita kerjakan, kita laksanakan, kita lakukan. Masalah nanti kebaikan itu tidak ada manfaatnya di akhirat, ya itu bukan urusan kita. Masalah nanti amal kita tidak menentukan kita surga neraka kita, ya itu bukan urusan kita. Itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi setidaknya kita telah berusaha mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita beramal sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah. Ya lah. Ini jawaban dari pertanyaan yang tadi. Apakah antara orang yang mengikuti jalan Allah dan orang yang berpaling dari Allah itu sama? Jelas jawabannya lah, tidak sama. Jelas tidak sama. Hum darajatun indallah. Hum utawi man darajatun iku pira-pira derajat. Ai ashabu darajatin, tegese pira-pira wong kang anduweni pira-pira derajat. Indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah. Ai muhtaliful manazil, tegese pira-pira wong kang beda-beda pira-pira panggonane. Muhtaliful manazil. Faliman itaba ridwanahu as-sawabu. Faliman mongko iku keduwe wong itaba kang anut sapa man ridwanau ing ridane Allah as-sawabu utawi ganjaran. Waliman lan iku keduwe wong kang bali, tegese kang bali sapa man bisuhtihi kelawan bendune Allah al-iqabu utawi siksa. Hum darajatun indallah. Orang itu akan punya tingkatan derajat masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang ada di tempat neraka itu pun juga tempatnya beda-beda, mulai kelas yang paling ringan, terus agak ringan, terus sedengan, kemudian rondo abot, kemudian yang abot. Itu punya tingkatan masing-masing. Jadi neraka sing paling indek cara saiki ngono ya kelas ekonomi, engko terus ana sing kelas bisnis, kelas eksekutif, atau mungkin VIP, VVIP dan seterusnya. Nah, begitu juga tempat wisma yang ada di surga di sisi Allah itu pun juga
ada derajat masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Jadi semuanya punya tingkatan masing-masing. Ada yang derajatnya sampai syuhada, sholihin, bahkan ada yang bijiwaril anbiya wal mursalin. Ada yang bertetangga dengan para nabi, surganya bertetangga dengan para rasul, itu juga mungkin. Nah, itu juga mungkin. Makanya yang penting kita itu husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa ya pokoknya perintah itu kon apik ya apik karo awake, apik karo sapa wae. Ya meskipun itu berat tapi setidaknya kita sudah belajar, setidaknya kita sudah berusaha, dan ketika kita itu berbuat baik secara ilmu, secara ngaji, kita itu melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya berbuat baik tidak hanya pada orang yang baik, tapi juga pada orang yang tidak baik, kurang baik, bahkan pada orang yang buruk sekalipun. Itu secara ilmu. Meskipun itu sulit karena secara kemanusiaan memang ya rata-rata orang itu mau berbuat baik juga kepada orang yang berbuat baik juga kepada kita. Kita mau membantu kepada orang ya pada orang yang mungkin membantu kita. Itu secara itu manusiawi, tapi kita dilatih oleh Allah untuk mukhlisina lahuddin, untuk menjadi orang-orang yang mengikhlaskan diri karena agama, mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini yo sangat sulit lah, apalagi kadang kita berbuat baik, sudah berbuat baik ini itu dan sebagainya, ternyata kebaikan itu tidak dibalas oleh orang yang kita perbaiki dengan baik pula. Itu kadang akhirnya orang itu terus merasa gimana wong wis diapii tiba kok bales ngene lah. Itu makanya kita perlu belajar. Kalau kita masih seperti itu berarti kita itu berbuat baik bukan karena Allah tapi karena diri kita sendiri. Jadi sik mergo nafsu. Aku nulung cakai, harapan cakai apik karo aku, harapan cakai iso bales keapian nang aku. Nah ini berarti kan kita berbuat baik demi diri kita sendiri, karena diri kita sendiri, karena nafsu kita, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku, kamu semuanya belajar, semuanya belajar proses. Kita harus berbuat baik, menebar kebaikan bukan karena diri kita, bukan karena kepentingan kita, tapi melatih semuanya adalah karena Allah. Jadi kalau seperti itu, ketika kamu berbuat baik dan orang yang kamu baiki itu tidak membalas kebaikan, kamu biasa saja. Kita biasa saja karena ya wis. Ya karena memang wong aku apik ora krana pengin dibalas apik. Tapi apik krana Gusti Allah perintah apik. Ya wis. Nah, kalau seperti itu selesai. Tapi ya memang tidak semudah itu. Karena manusia itu ya manusiawi, jadi akhirnya kadang secara normal ya lo mangkel lah, itu manusiawi. Tapi lo mangkel itu kita harus bisa memanage dengan baik agar tidak berlanjut dan terus berlanjut. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku basirun, iku dat kang basir mirsani bima kelawan barang ya'maluna kang agawe sapa man. Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat dengan apa yang kamu lakukan, yang apa kamu kerjakan.
sing ketok, sing ra ketok, sing umum, sing rang umum, sing ngarepe wong utawa sing gak ana wong, kabeh Gusti Allah basir. Allah tahu, Allah melihat. Jadi aja dikira nek enek wong aman. Lah itu berarti kita belum takwa Allah. Berarti kita belum takwa Allah. Kalau sudah takwa Allah, takutnya pada Allah, kita yakin bahwa Allah itu tahu dengan apa saja yang kita lakukan, otomatis ada dan tidak adanya orang itu sama saja, tidak ada bedanya. Allahu basirum bima ya'malun. Dan kalau Allah tahu, tentunya fayujazi mongko bakal bales sapa Allah him ing man bihi kelawan mah. Allah akan membalas apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, semuanya tanpa terkecuali. Makanya kita itu masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Makanya kita harus selalu berdoa, berusaha ketika sudah diberikan kebaikan oleh Allah agar tetap diberikan istiqomah. Ketika masih dalam ketidakbaikan, kita harus berusaha untuk mendapatkan, kita harus berusaha untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik. Karena apa? Selagi masih dibuka pintu taubat, selagi masih ada nyawa di dalam dada kita, maka Allah masih membuka pintu taubatnya, pintu maafnya. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah khilaf. Tapi orang yang baik adalah orang yang tahu diri. Orang yang baik adalah orang yang pernah salah, tapi dia merasa bersalah dan akhirnya bertaubat, meminta maaf, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam ini punya potensi, bahkan sangat banyak salahnya, banyak khilafnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang tahu salahnya, orang yang merasa bersalah dan dia meminta maaf, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, hati-hati lisan kita, hati-hati tindakan kita, hati-hati apapun yang kita lakukan. Termasuk mulut, bisa saja kita diam, tapi tangan ini kadang juga tidak bisa diam. Karena ini sudah zaman modern, zaman teknologi. Kita bisa saja mulut tidak bicara, tapi tangan kita menulis sesuatu di media sosial, baik di WhatsApp, baik di YouTube ataupun di Facebook, semuanya itu juga ada hisabnya. Tulisannya itu baik, ada manfaatnya, ada balasan kebaikan dari Allah. Dan jikalau tulisannya itu ada ketidakbaikan, baik karena isinya, kontennya keburukan atau mungkin fitnah dan lain sebagainya, itu pun juga nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi lebih hati-hati lagi. Karena apa? Kalau kita menulis di media, kita itu nge-share sesuatu di media dan itu menimbulkan fitnah yang besar, itu pun kita berdosa pada orang yang banyak. Makanya harus bijak. Al yauma nahtimu al afahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nahtimu al afahim, dari dimana saya mengunci mulut mereka dan tangan mereka bicara. Loh, iki urung ning akhirat, tapi koyo wis ning akhirat. Lah piye? Lah ngomong tangan. Tangan itu gantinya mulut. Kita nulis
itu kalau memang kebaikan itu juga akan mendapatkan kebaikan pula. Kalau kita nulis keburukan, kita menulis fitnah dan sebagainya, ini juga akan berpotensi besar menjadi madharat kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Laqad manallahu sadaqallahu